Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Steven. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan nomor induk mahasiswa 8111418067. Melalui video ini saya akan menjelaskan atau menggambarkan secara singkat mengenai proposal skripsi yang saya ajukan guna memenuhi tugas mata kuliah, metode penelitian, dan penulisan hukum. Adapun judul proposal skripsi ini adalah perlindungan konsumen akibat adanya double payment tagihan pada Shopee Paylater. Sebelum saya membahas lebih jauh, maka perkenankanlah saya untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang mendasari saya mengangkat topik permasalahan ini, atau apa latar belakang dari topik permasalahan ini. Jadi Shopee Paylater itu merupakan salah satu metode pembayaran yang dapat digunakan oleh konsumen, customer, atau pengguna aplikasi Shopee untuk membeli sesuatu barang atau berbelanja sesuatu barang di aplikasi tersebut yang kemudian mereka dapat membayarkannya di kemudian hari sesuai dengan jumlah tagihan dan jatuh tempo yang telah ditentukan. Nah, untuk mengadakan fasilitas pembayaran ini atau metode pembayaran ini, pihak Shopee menggandeng sebuah perusahaan yang disebut dengan peer-to-peer lending atau dalam hal ini adalah PT Lentera Dana Nusantara. Secara sekilas memang metode pembayaran ini memberikan kemudahan bagi konsumen yang ingin berbelanja di aplikasi Shopee. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap aplikasi terdapat kerugian-kerugian atau kelemahan-kelemahan yang berujung atau dapat berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi konsumen. Nah, salah satu kerugian yang dialami konsumen inilah terkait dengan double payment tagihan. Jadi ada konsumen yang telah membayarkan tagihan Shopee Paylater ini sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan atau telah ditetapkan, tetapi di sistem aplikasi itu tidak terbaca begitu. Dia sudah membayar, tetapi di aplikasi Shopee itu dianggap belum membayar tagihan tersebut. Nah, hal ini tentu akan menimbulkan double payment atau double pembayaran dua kali seperti itu. Hal semacam ini tentu akan menimbulkan kerugian bagi konsumen atau melanggar hak-hak konsumen apabila tidak ditindaklanjuti lebih lanjut. Nah, oleh karena itu saya tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai proposal skripsi yang saya ajukan. Dalam proposal skripsi ini, saya akan berupaya untuk menjawab dua permasalahan pokok. Yang pertama adalah bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen akibat adanya double payment tagihan pada metode pembayaran Shopee Paylater karena kesalahan sistem pada aplikasi Shopee. Yang kedua, bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan apabila pihak Shopee Indonesia tidak menindaklanjuti keluhan konsumen atas double payment tagihan Shopee Paylater karena kesalahan sistem pada aplikasi Shopee. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen akibat adanya double payment tagihan pada metode pembayaran Shopee Paylater karena kesalahan sistem pada aplikasi Shopee. Yang kedua, untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila pihak Shopee tidak menindaklanjuti keluhan konsumen atas double payment tagihan Shopee Paylater karena kesalahan sistem pada aplikasi Shopee. Selanjutnya, penelitian ini terdapat beberapa manfaat. Yang pertama adalah manfaat teoritis, yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat teoritisnya adalah bermanfaat untuk menambah kepustakaan terkait dengan Shopee Paylater yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis. Kemudian sebagai media pembelajaran, metode penelitian hukum yang dapat memberikan pemahaman terkait dengan metode pembayaran Shopee Paylater. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu yang pertama manfaat bagi pemerintah, membantu pemerintah dalam upaya menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen akibat adanya kesalahan sistem pembayaran pada Shopee Paylater. Yang kedua, manfaat bagi mahasiswa, yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan dalam menganalisis tentang perlindungan konsumen yang diberikan kepada menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen akibat kesalahan sistem pembayaran tagihan pada metode pembayaran Shopee Paylater. Yang selanjutnya, manfaat bagi masyarakat, yaitu untuk menambah wawasan bagi masyarakat terkait dengan metode pembayaran Paylater. Nah, penelitian ini sebenarnya telah memiliki beberapa kesamaan ya dengan penelitian yang terdahulu. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rohmatul Hasanah
yang kedua dilakukan oleh Marinda Gestia Monica, yang ketiga dilakukan oleh Bella Afnia, yang keempat dilakukan oleh Wiradama Sampurna Putra, yang kelima dilakukan oleh Hairul Wafa. Jadi kelima penulis ini telah membahas sebenarnya mengenai metode pembayaran pay letter, namun memiliki objek kajian yang berbeda dengan apa yang saya tulis dalam proposal ini, yang kemudian dapat dibaca lebih lanjut pada proposal skripsi yang telah saya tulis sebelumnya. Nah, selanjutnya dalam tulisan ini saya juga mengutip atau menulis tentang landasan konseptual begitu. Yang pertama adalah tanggung jawab pelaku usaha. Jadi sejauh mana tanggung jawab pelaku usaha dalam aplikasi Shopee yang berkaitan dengan e-commerce. Yang kedua, asas-asas perlindungan konsumen yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dan konsumen. Yang ketiga adalah hak konsumen dalam transaksi e-commerce, mengingat Shopee ini merupakan salah satu metode atau aplikasi yang bergerak di ranah e-commerce. Yang keempat adalah saya membahas juga mengenai apa itu yang dimaksud dengan tagihan. Dan yang kelima adalah saya juga membahas tentang apa yang dimaksud dengan pay letter. Nah, di tulisan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian lapangan yang mana peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang yang menjadi subjek penelitian. Jadi oleh karena itu peneliti atau saya mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara kepada pihak Shopee mengenai masalah seputar Shopee Pay Letter serta penggunaannya. Jadi saya berusaha untuk mencari data di lapangan mengenai bagaimana solusi dari permasalahan ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.